Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Respati Sekarsiwi. Saya merupakan mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan satu jurnal review yang berjudul Service Quality, Consumer Satisfaction, and Loyalty in Hospital, Thinking for the Future. Diambil dari The Journal of Retailing and Consumer Service dengan peneliti adalah Apalaya Misala dan Justin Paul. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa industri layanan kesehatan di negara berkembang seperti India telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting di rumah sakit yang berkaitan dengan kualitas layanan dan dapat menjamin kelangsungan hidup serta keberhasilan di masa depan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan data dari konsumen yang menerima layanan dari 40 rumah sakit swasta yang berbeda di Hyderabad, India. Untuk dimensi kualitas layanan sendiri dari jurnal ini ada dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif Nordik, yaitu yang menurut perspektif Nordik sendiri, kualitas layanan memiliki dua dimensi. Yang pertama, kualitas fungsional ataupun proses, yaitu kegunaan yang relevan langsung bagi konsumen. Dan yang kedua adalah kualitas teknis atau intinya, yang merupakan faktor-faktor yang menghasilkan kualitas fungsional. Kemudian perspektif yang kedua adalah perspektif Amerika, di mana dari perspektif ini ada 5 dimensi kualitas layanan, yaitu yang pertama berwujud, kedua keandalan, ketiga daya tanggap, keempat jaminan, dan kelima empati. Dimensi ini pertama kali diperkenankan oleh Parasuraman et al. Pada tahun 1985 dan merupakan sistem kualitas yang berpotensi meningkatkan kualitas fungsional dan kinerja layanan. Lalu peran dokter dalam pemilihan rumah sakit itu sendiri didasarkan pada tiga, yaitu yang pertama adalah ketergantungan pasien, di mana pasien di negara-negara berkembang cenderung sangat bergantung pada rekomendasi dokter yang merawat mereka dalam memilih rumah sakit. Kemudian yang kedua, berdasarkan studi McKinsey, menunjukkan bahwa keputusan dokter adalah faktor kedua terpenting bagi pasien dalam memilih rumah sakit setelah pengalaman pasien. Lalu faktor yang ketiga adalah konteks dari negara berkembang itu sendiri, di mana seperti India, di mana biaya kesehatan sebagian besar disubsidi oleh pemerintah, peran dokter dalam mempengaruhi pilihan pasien menjadi sangat penting. Lalu untuk kepuasan konsumen itu sendiri didefinisikan sebagai tanggapan konsumen terhadap evaluasi kesenjangan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual dari suatu produk atau layanan setelah konsumsi. Lalu kepuasan spesifik transaksi yang berkaitan dengan hasil dari satu pembelian atau penggunaan suatu produk atau jasa. Lalu juga ada kepuasan kumulatif, yaitu yang berkaitan dengan keseluruhan kepuasan terhadap suatu produk atau jasa setelah beberapa kali pembelian dan pengalaman yang mengarah pada loyalitas konsumen. Loyalitas pasien terhadap konsumen itu diukur melalui 3 komponen. Yang pertama, menggunakan penyedia yang sama untuk perawatan yang sama. Lalu yang kedua adalah menggunakan penyedia yang sama untuk perawatan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah merujuk penyedia layanan kepada orang lain atau rekomendasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi loyalitas seperti biaya peralihan yang tinggi, keterbatasan pilihan, dan juga kebiasaan dapat membuat pasien tetap menggunakan rumah sakit yang sama meskipun mereka tidak puas dengan layanan. Lalu peran kepuasan pasien itu sendiri memainkan peran penting dalam membangun loyalitas pasien terhadap rumah sakit. Kepuasan pasien dapat menjadi mediator antara kualitas layanan dan loyalitas pasien. Hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pasien. Yang pertama adalah keandalan. Keandalan dan daya tanggap memiliki dampak langsung terhadap kepuasan pasien, sementara dimensi lain seperti jaminan, empati, dan tangibilitas tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah daya tanggap. Keandalan dan daya tanggap juga memiliki dampak tidak langsung terhadap loyalitas pasien melalui mediasi kepuasan pasien. Lalu yang ketiga adalah komunikasi. Aspek penting yang harus menjadi fokus adalah komunikasi yang baik, sikap karyawan yang peduli, dan penyampaian layanan yang akurat.
Pengaruh faktor demografi di antaranya yang pertama adalah usia. Usia tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian pasien pada variabel yang diteliti. Kemudian status perkawinan juga tidak berdampak pada penilaian pasien terhadap variabel yang dipilih. Lalu yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, yang satu ini berdampak signifikan pada pada evaluasi pasien terhadap kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas. Kepuasan pasien wanita memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap loyalitas mereka pada rumah sakit. Kemudian untuk implikasi manajerial yang menjadi fokus utama, yang pertama adalah penyampaian layanan tepat waktu, kepedulian karyawan, keakuratan penagihan, komunikasi yang baik, kecepatan layanan, ketersediaan karyawan untuk membantu dengan tanggap. Lalu untuk dimensi serval sendiri, keandalan dan daya tanggap adalah dimensi yang paling penting. Jaminan, tangibilitas, dan empati kurang relevan bagi pasien yang sangat bergantung pada rekomendasi dokter. Lalu implikasi manajerial sendiri fokus pada sikap, komunikasi, dan penyampaian layanan, memahami peran dokter dalam mempengaruhi pilihan pasien, memperhatikan perbedaan gender dalam mengelola kepuasan dan loyalitas pasien. Untuk penerapan CSI sendiri di rumah sakit saya, yaitu di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, merupakan kunci keberhasilan utama dari rumah sakit. Dengan mengukur berbagai dimensi kepuasan pelanggan, rumah sakit dapat memahami dengan lebih baik apa yang penting bagi pasien dan keluarga mereka, serta dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dimensi-dimensi CSI sendiri yang dapat diterapkan di Cakra Husada saat ini mencakup kualitas layanan, pelayanan pelanggan, harga, kemudahan penggunaan, ketersediaan, kepercayaan, komunikasi, loyalitas, dan juga reputasi. Untuk ulasan satu persatunya, yang pertama adalah kualitas layanan, di mana dimensi ini untuk mengukur sejauh mana produk atau layanan rumah sakit memenuhi atau melebihi ekspektasi dari pasien. Hal ini mencakup seperti keandalan, konsistensi, dan fitur-fitur yang tersedia. Untuk pertanyaan yang bisa disampaikan, yang pertama, seberapa puas pasien dengan keandalan rumah sakit? Lalu yang kedua tentang konsistensi, seberapa puas pasien dengan konsistensi kualitas layanan rumah sakit? Dan yang ketiga adalah fitur layanan, seberapa puas pasien dengan fitur-fitur yang tersedia pada layanan rumah sakit? Untuk dimensi yang kedua adalah pelayanan pelanggan, di mana hal ini akan mengukur seberapa responsif, ramah, dan efektif pelayanan dalam menanggapi kebutuhan dan masalah pasien. Hal ini mencakup aspek seperti kecepatan respon, efektivitas penanganan, dan juga keramahan staf. Beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan pada pasien yaitu seberapa cepat respon dari staf dalam menanggapi pertanyaan atau keluhan pasien. Kemudian yang kedua, seberapa efektif staf dalam membantu pasien menyelesaikan masalah pasien. Lalu yang ketiga, untuk keramahan, seberapa ramah staf dalam melayani pasien. Lalu untuk dimensi yang ketiga adalah harga dan nilai. Hal ini mengukur persepsi pasien terhadap kesesuaian harga layanan, terhadap kualitasnya, serta apakah pasien merasa mendapatkan nilai yang baik dari layanan yang diterima. Untuk pertanyaan yang bisa disampaikan adalah yang pertama, apakah pasien merasa harga layanan sesuai dengan kualitasnya? Lalu yang kedua, apakah pasien merasa harga layanan terlalu mahal, terlalu murah, atau cukup adil? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah pasien merasa mendapat nilai yang baik dari layanan dengan harga yang dibayar? Lalu dimensi yang keempat adalah kemudahan penggunaan, di mana hal ini untuk mengukur sejauh mana produk atau layanan rumah sakit mudah digunakan atau diakses oleh pasien. Hal ini mencakup pemahaman bagaimana proses berobat dan kemudahan akses informasi. Pertanyaan yang bisa disampaikan adalah antara lain seberapa mudah bagi pasien untuk memahami cara berobat di rumah sakit. Lalu pertanyaan berikutnya, seberapa mudah bagi pasien untuk menemukan informasi yang dibutuhkan tentang layanan. Lalu dimensi yang lain yaitu mencakup ketersediaan dan kepercayaan. Hal ini untuk mengukur kemudahan pasien dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Sementara dimensi kepercayaan mengukur seberapa percaya pasien terhadap kemampuan rumah sakit dan dalam memberikan layanan yang konsisten dan sesuai janji.
Untuk pertanyaan yang bisa diberikan antara lain seberapa mudah bagi pasien untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan, lalu juga seberapa percaya pasien bahwa layanan rumah sakit akan memberikan hasil yang dijanjikan. Lalu dimensi yang lain meliputi komunikasi dan loyalitas. Hal ini untuk mengukur efektivitas komunikasi antara rumah sakit dan pasien, sementara dimensi loyalitas untuk mengukur niat pasien dalam terus menggunakan layanan rumah sakit di masa yang akan datang. Pertanyaan yang bisa disampaikan, seberapa jelas informasi yang diberikan rumah sakit tentang produk atau layanan, lalu seberapa sering pasien menerima komunikasi dari rumah sakit tentang layanan, lalu seberapa mudah bagi pasien untuk menghubungi rumah sakit jika ada pertanyaan atau keluhan. Lalu dimensi yang terakhir adalah reputasi dan kepuasan keseluruhan. Hal ini untuk mengukur persepsi pasien terhadap reputasi rumah sakit, sementara dimensi kepuasan keseluruhan mengukur penilaian pasien terhadap pengalaman mereka secara menyeluruh. Nah, kedua dimensi ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pasien memandang rumah sakit. Pertanyaan yang bisa diberikan antara lain, seberapa positif atau negatif persepsi pasien terhadap reputasi rumah sakit, lalu seberapa sering pasien mendengar tentang rumah sakit dari sumber yang dapat dipercaya, lalu secara keseluruhan seberapa puas pasien dengan pengalaman menggunakan layanan rumah sakit. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.